Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada minggu ke-20 setelah Trinitatis, yaitu tertulis dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan tidak semua hal sesuai dengan ekspektasi kita, atau tidak semua hal sesuai dengan perencanaan kita. Mau sebaik apapun kita merancangkan mulai dari awal ataupun sebelum memulai, semuanya itu akan kita simpulkan belum tentu terjadi sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Contoh, saya mau merit nih tahun depan, tapi kata Tuhan, jangan dulu, itu belum pasanganmu yang tepat. Nanti di tahun 2026 bisa saja seperti itu. Walaupun dia sudah marhalit sampai 15 tahun, imang-imang KPR ya, lunas gitu kan. Tapi tetap juga belum tentu itu jodohmu. Atau mungkin ada orang yang nanti saya mau berencana, kan saya sudah menikah, nanti saya mau berencana mau punya anak. Kalaupun misalnya tidak alami atau secara normal, saya mau bayi tabung contohnya seperti itu. Tapi kalau kata Tuhan belum rezekimu punya anak, maka kita akan menyimpulkan semua tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sekarang persoalannya bagaimana kacamata iman kita memandang setiap hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam pemikiran kita mungkin semakin banyak gereja, semakin banyak rumah ibadah di luar dari agama Kristen, kita akan mengatakan mungkin kejahatan itu akan lebih sedikit. Bahkan saya pernah mendengar seorang pengkhotbah waktu saya masih anasidi, saya ingat sekali ada Bible Pro yang mengatakan demikian dalam khotbahnya. Menurut penelitian saya melayani, kalau saya melayani di mana mayoritas orang Kristen, biasanya di situ kalau kita berkunjung ke penjara pasti lebih banyak orang Kristen yang masuk penjara. Jadi kalau ada misalnya saya jalani lagi ke satu tempat yang mungkin bukan orang Kristen, agama lain yang dominan di situ, kalau kita pergi ke penjara, tahu-taunya orang yang dominan ada di tempat itu atau rumah ibadah yang ada di situ, penghuni rumah ibadah itu yang paling banyak ada di penjara. Artinya kita mungkin mempertanyakan, kenapa kejahatan begitu merebak sampai saat ini? Makin parah kalau kita perhatikan, seolah-olah tidak ada lagi gunanya pemberita Injil, seolah-olah tidak ada lagi gunanya aparat. Tapi pertanyaan inilah seolah-olah menjadi dasar untuk mengerti nas firman Tuhan kita saat ini. Habakuk itu adalah seorang nabi kecil
Yang ke-8 dari 12 nabi kecil yang ada di dalam Alkitab. Yang keberapa tadi? Siapa tahu saya salah itu maksudnya. Atau ada yang udah ngantuk kan? Karena ini jam lapar, sama-sama lapar kita. Ya kan? Tapi kalau udah dikenyangkan dengan firman Tuhan, lapar perut pun bisa terkendali. Ya kan? Kalau untuk orang-orang benar atau orang beriman. Jadi ini adalah nabi ke-8 dari 12 nabi kecil. Jarang sekali khotbah dari Habakuk yang boleh kita perhatikan. Kalau setiap khotbah, kalau menurut hemat pikir saya, dalam tahun ini masih baru tahun ini, di tahun ini, di bulan ini, di tahun ini yang ada khotbah dari Habakuk. Habakuk ini memerintah pada bangsa Yehuda ketika hancurnya Yerusalem atau bait suci, yang dia terus mengobarkan tentang bagaimana supaya kejahatan itu menipis bahkan tidak ada di tengah-tengah bangsa Yehuda. Ini adalah upaya keras karena dia membawa firman Tuhan. Kalau kita perhatikan beberapa minggu yang lalu Naposo Bulung HKBP Cibubur mengadakan drama kemudian berisi tentang misionaris yaitu Munson dan Liman. Bagaimana perjuangan Munson dan Liman ini untuk sampai ke Tanah Batak, kemudian memberitakan kabar baik sampai dia mati di tempat itu. Perjuangan inilah yang juga dihadapi oleh Habakuk ketika dia mau menyampaikan kabar baik kepada bangsa Yehuda saat itu. Karena apa harus disampaikan? Kejahatan muncul, ada keserakahan di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan muncul dari pemimpinnya itu sendiri yang tidak melakukan keadilan di tengah-tengah masyarakat saat itu. Untuk itulah Habakuk datang karena dia melihat banyak sekali manusia yang disebut dengan yaitu homo homini lupus. Manusia seperti serigala bagi sesamanya. Yang kita pikir manusia itu memanusiakan manusia lain, ternyata tidak. Justru manusia itu seolah-olah ancaman bagi orang lain. Atau kita memandang manusia lain seperti ancaman bagi diri kita sendiri. Penindasan itu terjadi, keserakahan itu terjadi pada saat itu. Bisa kita bayangkan kalau misalnya Indonesia belum merdeka, mungkin kita tidak senyaman ini beribadah, atau mungkin kita tidak beribadah. Bisa saja terjadi. Tapi pada saat itu, Habakuk muncul untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia kebingungan. Karena apa? Karena begitu dipikirkannya, kenapa Tuhan banyak sekali penindasan yang terjadi. Seperti dalam pasal 1 ayat 2, kalau ada yang membuka Alkitab atau HP sucinya, tahu HP suci kan? HP yang ada di dalamnya Alkitab. Dia mau beli Alkitab, tapi lebih bagus handphone dibelinya, jadi di dalamnya di-download kan gitu. Kemudian dia buka Habakuk pasal 1 ayat 2 dikatakan, seruan Habakuk mengatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Jadi percakapan ini bukanlah karena putus asa, tapi dia sebenarnya meyakini Tuhan itu mampu untuk menghilangkan atau memberantas semua penindasan ini. Tapi kenapa begitu lama Tuhan? Ini seolah-olah pertanyaan yang besar, seperti seorang ibu yang membawa anaknya imunisasi. Ada di sini yang udah ibu-ibu yang pernah membawa anaknya imunisasi, mungkin dulu diingat ya, atau membawa pahopunya yang sudah opung imunisasi, menemani borunya atau paruh mainnya, mungkin membawa cucunya. Kemudian dia bawa bayi ini untuk imunisasi. Terus dokternya sudah standby mau memberikan suntikan kepada si bayi ini. Kalau bayi itu mungkin bisa berbicara, mungkin dia mengatakan kepada mamanya, nabohado omakon, neng disuntik iba, neng dipamate iba, alai dipasok budok, dilien tangan dibontu dokter. Artinya begini, gimana sih mamaku ini, udah tahu aku mau disuntik, tapi kok bisa pula dia yang menahan tanganku supaya memberikan tanganku ini untuk disuntik. Itu karena apa? Pemikiran yang cetek katanya kan, pemikiran yang singkat, yang belum memiliki akal sehat. Mungkin terkadang kita juga demikian. Kenapa Tuhan lambat sekali engkau menolong saya? Kenapa Tuhan lambat sekali engkau memberikan kepada saya jalan keluar untuk setiap persoalan ini?
Kira-kira begitulah kalimat yang diutarakan Habakuk. Jadi Tuhan punya banyak cara untuk setiap orang yang dipilihnya mau menolong orang lain. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata pertanyaan itu dijawab oleh Allah dengan sesuatu yang di luar dari nalar. Justru Allah itu mengirimkan orang Kasdim dari tengah-tengah bangsa Babilonia, Babel, untuk menghukum mereka. Padahal notabene-nya orang Babel ini atau bangsa Babel ini sama-sama orang yang menyembah berhala. Bukannya mereka lebih baik, dalam pemikiran mereka seharusnya yang menjajah kami ini orang yang lebih baik dari kami. Kok ini malah yang menjajah kami orang yang sama hancurnya sebenarnya dengan kami. Ini seolah-olah tidak adil Tuhan. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat itu dalam benak si Habakuk ini. Mungkin kalau kita memakai kacamata iman, kita akan mengatakan, Tuhan tolong kami. Kira-kira demikian cerita si Habakuk. Dia memang mempertanyakan ketidakadilan yang terjadi pada saat itu menurut versi dia, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Kita bagaimana Amanginang atau remaja Naposo Bulung, ketika ada persoalan kehidupan yang tidak sesuai dengan nalar kita atau logika kita, apakah kita berteriak minta tolong kepada Tuhan atau hanya semata-mata menyalahkan Tuhan? Ini renungan buat kita. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita akan mengatakan, begitu jahat engkau Tuhan. Pasti itu pertanyaannya. Ayub juga demikian, mempertanyakan waktu dia banyak sekali pergumulan kehidupan atau ujian-ujian hidup atau pencobaan. Tetapi itu berdasarkan kacamata iman. Boleh bertanya, tapi tidak untuk mempertanyakan tentang bahwa Allah itu seolah-olah tidak adil. Bukan di situ. Tapi karena Habakuk ini namanya kalau misalnya dari bahasa Ibrani artinya adalah pelukan atau rangkulan. Kalau didefinisikan lagi, Habakuk ini memiliki arti kasih Allah yang merangkul dan memeluk setiap umatnya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya dalam keberdosaan. Dia punya cara untuk mendidik. Kalau kita mau tanya sekarang ini kepada kiri kanan kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita, itu tidak sama. Lain halnya kalau dia satu mama satu papa ya, satu orang tua sama orang tuanya atau kakak adik dia, nggak mungkin beda. Tapi kalau kita pikir-pikir, banyak cara yang dilakukan orang tua untuk anaknya, mendidik anaknya. Mungkin ada orang tua yang kalau kita salah, dia hanya diam dulu, tidak langsung memberikan hukuman. Ada orang tua yang melihat anaknya salah, langsung menegurnya mungkin dengan kata-kata, walaupun dengan versi yang lembut. Ada juga orang tua yang anaknya salah, dia tuh siamudu diserbeng, dipelototin, udah langsung mengerti si anak. Itu caranya mendidik, hanya dilihat aja. Oh udah ngerti, oh ya saya salah. Apalagi kalau ada tamu ya. Ada orang tua yang mungkin dengan cara mendidiknya langsung memakai rotan. Seperti yang diungkapkan Amsal, boleh pakai rotan tapi punya tahap-tahapnya gitu. Jadi boleh memukul anak, sebenarnya boleh-boleh saja ya. Cuma itu kalau orang tua kandungnya dan mungkin dengan versi yang untuk mengajarkan, bukan untuk menindas si anak. Untuk memberikan didikan. Jadi Allah juga punya banyak cara untuk mengingatkan bangsa Yehuda melalui Habakuk pada saat itu. Teriakan Habakuk ini pun dijawablah di dalam nas Alkitab kita, khotbah pada saat ini, yaitu dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai berapa Amanginang? Atik bohalu pahamu nas khotbah tadi ayat 1 sampai 4 ya. Dia mendapatkan penglihatan. Penglihatan ini adalah wahyu yang tidak semua orang mendapatkannya walaupun dia pelayan. Itu harus kita ingat. Pada umumnya yang mendapatkan penglihatan adalah kalau tidak nabi, biasanya rasul
mendapatkan penglihatan. Penglihatan inilah yang menuntun dia untuk mengenal apa maksud dan rencana Tuhan. Mengapa seolah membiarkan kejahatan ini terjadi, padahal tidak sebenarnya. Ada gilirannya. Kita akan merasakan penghakiman yang terakhir. Itulah kedatangan Kristus Yesus kedua kalinya. Kemudian dikatakan di ayat yang ketiga, penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Maksud dari kalimat penglihatan itu masih menanti saatnya, seolah-olah setiap orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan harus sabar menunggu kapan waktunya tiba pertolongan Tuhan itu nyata. Kapan keadilan Tuhan itu benar-benar nyata, kita akan melihat pada masa Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Pertanyaannya bagi kita, kalau kira-kira 1 jam lagi penghakiman itu terjadi, masuk kemanakah kita, surga atau neraka? Ada satu orang yang menjawab surga, itu pun dari Parhaladu. Berarti yang lain neraka ya? Ngerti ya maksudnya ya? Ini versi kita dulu menjawab dengan logika, layak nggak aku masuk surga ya? Dengan apa yang kulakukan sekarang ini, kira-kira demikian. Tapi kalau iman kita yang berbicara, ya kita pasti jawab surga. Itu harapan bagi kita. Karena satu detik pun Tuhan kasih kesempatan bertobat, pasti Tuhan akan kasih jalan untuk kita layak mau kemana gitu. Makanya ada orang yang kalau misalnya dia rasa dia sudah banyak dosanya, dia rindu, sudah lama nggak terjadi perjamuan kudus, mungkin karena sakit penyakit, jadi dia nggak bisa datang ke gereja. Dia minta, Amang Inang Sintua atau Amang Inang Pendeta, aku rindu layankan perjamuan kudus di rumahku. Boleh tidak itu? Boleh saja ya. Tapi bukan konsep. Banyak orang yang memahami kalau udah dilakukan ulun nabadi atau perjamuan kudus pada orang yang udah sakit parah, seolah-olah nganing mati. Biasanya orang berpikiran seperti itu, ternyata tidak. Bukan itu pengertiannya. Perjamuan kudus dan juga baptisan kudus itu adalah sakramen yang memperkenalkan kita tentang keselamatan dari Kristus. Jadi keselamatan Kristus inilah yang perlu kita pegang, bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita sedetik pun. Allah itu tidak pernah membiarkan kejahatan merebak di dunia ini. Allah itu punya cara untuk mengasihi. Karena dia mengasihi, sifatnya adalah mendidik, membimbing setiap orang. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan Habakuk kepada banyak orang pada saat itu, sampai saat ini melalui Habakuk kita diberkati. Diberkati karena apa? Karena memang keselamatan masih tersedia bagi kita hingga saat ini. Jadi kalau kita amini bahwa kita adalah orang yang benar, hidup oleh percayanya, artinya imanmu yang menyelamatkanmu. Percaya saja, walaupun tidak sesuai ekspektasi kita, karena kita percaya semua diaturkan oleh Tuhan indah pada waktunya. Seperti lagu, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi bukan karena waktu Inang Pendeta, bukan karena waktu jemaat, bukan karena waktu Parhaladu, tapi karena waktu Tuhan. Ada waktunya kejahatan itu akan berakhir. Yang ada adalah sukacita, nyanyian atau pujian. Inilah yang didapatkan orang-orang yang menjadi pewaris kerajaan sorga. Tapi kalau dia pi neraka, tahun mate, banyak sudah contoh-contoh di dalam Alkitab. Kira-kira apa yang dirasakan orang ketika dia nanti masuk ke neraka? Ya, kita akan merasakan kepahitan, banyak kecaman di dalam itu. Mungkin untuk orang-orang muda masih pakai logikanya, masih panjang perjalananku Inang Pendeta, ngapain kita bicara tentang neraka? Tapi ingat, selagi masih dikasih kesempatan, berubahlah. Orang benar hidup karena percayanya, artinya hiduplah di dalam iman yang benar, memandang bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata untuk setiap persoalan dan kebingungan di dalam kehidupanmu. Kita nggak mungkin nggak pernah bingung. Semua orang pernah bingung.
Habakuk ini secara logikanya dia memandang, kok Tuhan punya cara seperti ini ya? Kok aku minta supaya kejahatan ini dihentikan, malah disuruh orang jahat untuk mendidik orang jahat. Ini gak masuk akal. Itu menurut versinya si Habakuk. Tapi Tuhan punya cara, banyak sekali jalan yang akan kulakukan atau cara yang akan kulakukan untuk mendidik setiap orang. Ada mungkin dari antara kita yang mungkin menyadari ternyata banyak sekali kejahatan yang kukerjakan ya. Mungkin tidak terlihat, tapi Tuhan melihat. Ada mungkin beberapa di sini, ya ampun Tuhan, sebentarnya khotbah tapi udah keluar-keluar. Kebetulan ada yang pas keluar. Jadi kira-kira begitu. Sebentar saja khotbah ini, tapi kenapa Tuhan aku tidak memakai kesempatan untuk duduk tenang, untuk mengorom diri, itu bahasa Bataknya, mengendalikan diri. Ini juga sebenarnya kalau ada orang yang Amang Sintu ada di belakang tadi ini, melihat siapa yang keluar-keluar, kadang kan pasti menilai, gak mungkin gak tahan ini, gak ke kamar mandi. Ini karena apa? Karena iblis sedang berkuasa di dalam dirinya. Kecuali karena sakit perutnya. Kan itu dia kan? Atau dia punya penyakit ISK. Tahu ISK kan? Infeksi saluran kemih. Ya kan? Baru dia keluar. Jadi menahan diri ini adalah harus dilakukan oleh orang-orang benar. Kemudian satu lagi. Sekarang kan sudah mulai ya dari tahun ini untuk paperless ya. Artinya mengurangi kertas-kertas ini. Kita pakai barcode QR. Kalau misalnya dia mau menjadi orang yang beriman, bisa juga ditunjukkan. Handphone bisa merasuki kita. Tapi semua kontrolnya di diri kita, bukan di handphone. Jadi kalau saya ingat waktu saya kuliah di STT HKBP, ada orang yang memakai motor, kemudian karena nggak ingat waktu dia meninggal membawa motor ini. Jadi waktu itu Sekolah Tinggi Teologi ini membuat keputusan setelah ada yang meninggal karena memakai kendaraan di luar dari jam istirahat, di luar dari jam yang ditentukan. STT HKBP membuat peraturan tidak diizinkan membawa motor. Saya pikir yang salah motor atau manusianya, saya pikir. Kalau motor tidak diizinkan, saya yakin besok-besok pasti mobil dibawa orang ini. Karena kan ada aja yang kaya ya, yang punya harta gitu. Akhirnya betul, kira-kira 3 bulan lagi udah ada yang bawa mobil. Jadi saya pikir bukan handphone atau bukan motor, bukan alat yang salah, tapi manusianya yang salah. Sama seperti penggunaan nuklir. Nuklir punya manfaat juga, tapi kalau salah gunakan, siapa yang salah gunakan? Manusia itu sendiri. Jadi kalau pakai barcode, boleh saja tantangan kehidupan itu banyak sekali. Awal-awalnya dia klik barcode ini, kemudian dapat acara. Datang notif Instagram, aku di tag gitu kan. Akhirnya dibuka. Jadi kalau misalnya dia mau tahan diri, orang benar itu pasti bisa mengendalikan diri. Gitu ya, dikendalikannya dirinya. Nanti aja lah baca notif ini, nggak penting-penting banget, kecuali ya kalau misalnya ada kasus terdesak, nanti lihat HP-mu ya Nang, aku sendiri di rumah, kata mamanya, aku kurang sehat, itu lain cerita. Tapi orang benar hidup oleh percaya, dia percaya Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Tuhan tahu sebagaimana besar atau seberapa besar iman yang ada di dalam dirimu. Jadi jangan sia-siakan hidupmu menjadi orang jahat, tetapi tempahlah dirimu menjadi orang yang benar, karena kita orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Kalau Martin Luther mengungkapkan sola fide, orang yang diselamatkan karena iman, karena percaya. Semoga kita juga bisa berdiri tegak menjadi orang yang percaya, karena dalam nas ini dikatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang membusungkan dada, ini lebih ke orang yang sombong, orang yang tamak, tidak lurus hatinya, tidak benar perlakuannya. Inilah yang dilakukannya. Tetaplah berjalan di dalam penyertaan Tuhan dan dalam kebenaran, keadilan Tuhan. Jangan sia-siakan setiap orang yang bekerja untuk mau menuntun kita kepada keadilan dan kebenaran. Biarlah firman Tuhan yang membawa kita untuk menjadi percaya kepada Allah yang menuntun hidup kita. Amin, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan